Generasi muda merupakan sasaran yang rawan akan paham radikalisme dan terorisme. Hal tersebut harus diwaspadai dan segera diantisipasi, karena paham radikal dan terorisme adalah ancaman bagi bangsa dan merusak NKRI. Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai yang lahir dan berkembang di Indonesia ini terbukti mampu menjadi benteng dari segala pengaruh buruk. Memang tak dipungkiri, perkembangan teknologi telah membuat masyarakat bias mengadopsi pandangan dari luar yang belum tentu cocok jika diterapkan di Indonesia. Salah satunya adalah khilafah yang sering digaungkan oleh kelompok radikal. Jelas, tidak tepat dan bertentangan dengan Pancasila. Paham semacam ini harus terus dilawan agar tidak berubah generasi penerus menjadi generasi intoleran dan radikal. Untuk mencegah penyebaran ideologi ekstremis dan radikalisme, pemerintah telah meluncurkan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremis berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024 menjadi upaya untuk membendung gelombang provokasi radikalisme dan ekstremisme di ruang-ruang publik seperti media sosial. Survei dari BNPT terbaru bahwa 85% generasi milenial rentan terpapar radikalisme, dan media sosial memang telah dianggap menjadi salah satu inkubator radikalisme. Sementara itu, indeks potensi radikalisme pada tahun 2020 mencapai 14,0 dari skala 0 per 100. Penyebaran bibit radikalisme dan ekstremisme terus terjadi di era digital seperti sekarang ini. Tinggal klik saja, propaganda radikalisme bias langsung disebarkan melalui internet. Dan praktek semacam ini sudah terjadi bertahun-tahun. Tak heran jika sebagian generasi muda banyak yang terpapar paham menyesatkan ini. Sebagian di antara mereka mulai bergabung dengan jaringan teroris. Jika kita melihat pelaku teroris di Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang, didominasi oleh anak-anak muda. Kondisi ini patut menjadi perhatian bersama, mengingat Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan kepada semua pihak agar tidak berpuas diri walau potensi radikalisme di tanah air mengalami penurunan. Namun, kita harus selalu waspada dan tetap berusaha mencegah dan menanggulangi sikap-sikap intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Pembelajaran moral Pancasila juga harus segera diatasi. Solusi untuk menghadapi dan menghambat berkembangnya penganut radikalisme adalah menumbuhkan rasa kecintaan kepada ideologi Pancasila. Pemerintah di semua tingkatan, baik pusat, provinsi, kabupaten, atau kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, harus bersama-sama mengupayakan hal itu, terutama untuk para generasi muda yang sebagai penerus bangsa untuk senantiasa mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila, serta berperan dalam melindungi anak cucu kita kelak agar senantiasa hidup rukun damai tanpa adanya radikalisme dan terorisme. Pancasila harus dijadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaum generasi muda Indonesia bias berkreasi, melakukan aktivitas, berinovasi dengan tetap menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar. Nilai-nilai nasionalisme dan Pancasila perlu terus dibumikan.